Pintu untuk ditutup. Hal menarik untuk disimak dalam rapat koordinasi pimpinan DPRD Nganjuk dengan mengikut sertakan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Karena rapat koordinasi ini tidak lazim dilakukan para wakil rakyat Nganjuk selama ini. Rapat berlangsung tertutup, tidak satupun awak media diperbolehkan untuk meliput. Rapat koordinasi melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, PJ Sekretaris Daerah serta seluruh asisten sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk. Bahkan rapat koordinasi yang berlangsung dalam ruang rapat sidang paripurna terkait pembahasan tata kelola pemerintahan dan penanganan corona di Kabupaten Nganjuk tersebut sempat diwarnai ketegangan karena ada wakil ketua fraksi Golkar dikeluarkan dari ruang rapat. Tidak hanya tertutup bagi media massa, tapi juga diwarnai protes salah satu wakil rakyat yang ditunjukkan kepada Ketua DPRD Nganjuk. Karyo Sulistiono, wakil ketua fraksi Golkar harus keluar ruang rapat karena merasa hak sebagai wakil rakyat dibatasi. Itu melekat, kita mau di komisi apapun, di fraksi apapun, kita adalah wakil rakyat. Dan pertama itu, dan kami sesalkan satu, renja yang beredar, renja bulanan kita itu adalah pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Nggak tahu bagaimana ceritanya, ada surat lagi yang dilayangkan kepada staf-staf kami yang judulnya adalah ralat yang diajak rapat yang dengan saudara bupati dan wakil bupati adalah para ketua-ketua. Itu sudah menyalahi. Yang dinamakan struktur itu kan ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah ini ada kebijakan dari pimpinan yang semacam ini, kami juga nggak tahu ada politik apa lagi ini. Satu di situ. Ini sangat menyayangkan. Dan yang saya sayangkan lagi, saya selaku wakil rakyat, ini bukan rapat rahasia. Ini adalah rapat untuk kepentingan masyarakat Nganjuk umumnya tentang memerangi masalah corona. Kenapa harus ada? Tertutup enggak tertutup, harus terbuka biar semua orang tahu, masyarakat tahu, biar kita lebih enak dalam menyampaikan. Oh iya, di media semua sudah ada, nanti kebijakan pemerintah Kabupaten Nganjuk begini, bukan tertutup semacam ini sudah nggak jelas menurut saya, sangat tidak jelas. Pak, ini atas nama fraksi atau pribadi ya? Saya atas nama fraksi. Saya wakil ketua fraksi, saya ketua fraksi Golkar. Pak, sudah ada langkah yang mau diambil selanjutnya dari fraksi begitu karena sikap yang seperti ini? Yang kami sayangkan tadi di sini adalah ada pembatasan. Dan ini ketua sudah masuk karena saya kesini hanya mewakili fraksi, ketua fraksi saya sebenarnya, dan kami juga mewakili hati saya sebagai wakil rakyat. Tidak benar ini. Dipertanyakan dari fraksi Golkar ada berapa orang, Mas? Fraksi Golkar itu ada 2. Ketua Pak Mardi dan saya adalah wakil ketua fraksi. Pak Mardi keluar juga atau masih tetap? Pak Mardi tetap masuk karena tadi yang di situ yang disampaikan adalah undangan adalah tentang ketua-ketua saja. Bapak ini keluar apa dikeluarkan oleh ketua Dewan? Saya dikeluarkan dan saya harus belajar komitmen. Nah, karena apa? Eksekutif sendiri di dalam undangannya adalah saudara bupati dan wakil bupati dan juga para PLT Sekda dan juga para asisten. Iya jelas ini. Kenapa sekarang kami ketahuikan dengan saudara semua ini? Kenapa harus tertutup? Apa sulitnya? Ini perlu jenengan yang ada di lapangan, bahkan ada masukan. Semacam-macam kan semakin banyak masukan semakin baik. Nah semacam itu. Ini protes dari saya selaku saya anggota DPR. Saya menganggap ini juga sebagai tidak keterbukaan informasi publik. Tidak keterbukaan, menurut saya tidak keterbukaan. Oke. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan rapat koordinasi masih bersifat internal untuk perbaikan kinerja dari eksekutif di Kabupaten Nganjuk sehingga dilaksanakan secara tertutup. Sedangkan terkait ada anggota DPRD Nganjuk dari fraksi Golkar yang dikeluarkan dari ruang rapat karena hanya diperuntukkan bagi pimpinan DPRD Nganjuk dengan mengikut sertakan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan Dewan atau yang mewakili. Ini rapat ini digelar tertutup kenapa Ketua? Oke, terima kasih. Ini pertama kali ya, setelah Pak Bambang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur yang sudah menjabat 5 periode. Pertama kali ada rapat koordinasi antara DPRD dan Bupati. Sehingga ini kan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan.
masukan-masukan dari beberapa teman-teman DPRD, mulai dari ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi yang selama ini mereka nggak buntu, sehingga ini masih sifatnya internal untuk perbaikan kinerja dari eksekutif. Maka kita tinggalkan rapat tertutup. Ini hasilnya yang, seperti apa, Pak Ketua? Ya, alhamdulillah setelah dari berbagai masukan-masukan dari teman-teman fraksi, teman-teman komisi, alat kelengkapan yang lain, termasuk teman-teman pimpinan DPRD, ini tadi Pak Bupati sudah mempunyai komitmen bahwa ini kita juga new normal, bukan terkait COVID, tapi new normal terkait dengan tata kelola pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang baru. Sehingga ada masukan-masukan, jangan sampai lagi kemarin ada informasi rapat Komisi 4 dengan mitranya tidak hadir. Ini kan Bupati juga harus ikut bertanggung jawab, kenapa kok tidak hadir? Hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi. Tadi sempat ada berapa ini, Pak? Sempat tadi ada dari fraksi Golkar yang keluar ini seperti apa tadi? Ya, ini kan kita mencoba berkomitmen bersama-sama. Komitmen kemarin sesuai hasil rapat pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi bahwa rapat ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi atau yang mewakili, ketua-ketua AKD atau yang mewakili. Dan posisi Pak Karyo tadi ada mes dengan Pak Marty sebagai ketua fraksi Golkar. Ketua Pak Marty sudah menyampaikan nanti untuk hadir Pak Karyo kalau memang Pak Marty tidak hadir. Ternyata Pak Marty hadir. Belum ada komunikasi dengan Pak Karyo sehingga ada miss di sini. Pak Ketua, untuk terkait alokasi anggaran refocusing COVID sampai berapa? Ini tadi terkait dengan anggaran refocusing sekitar 175. Tapi yang untuk penanganan COVID juga belum diserahkan ke kita. Tadi kita minta sepatnya nanti diserahkan ke DPRD untuk penanganan COVID. Tapi hasil refocusing tadi sudah diserahkan kepada kita. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Ini yang nanti secara teknis detailnya kita secepatnya minta supaya tahu teman-teman anggota DPRD kenapa ini nanti akan dilakukan oleh Gus. Jadi secepatnya nanti diserahkan kita. Setelah kita pahami ada yang perlu ditanyakan, komisi-komisi yang bidang ini nanti akan apa saja. Terlambat itu kira-kira karena apa, Pak? Ini kita yang belum tahu karena ini kan kewenangannya di eksekutif. Terlambat karena memang belum selesai atau belum apa, ini yang belum diserahkan ke, atau mungkin ada kelalaian. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwa yang terkait dengan COVID belum diserahkan kepada kita. Pak, nampaknya di dalam rapat tadi suasananya agak panas itu, Pak. Bisa diceritakan Pak gimana? Awal memang suasananya agak tegang. Nah, karena mereka sudah menunggu, sebenarnya momentum ini sangat menunggu, lama sekali menunggu. Mereka pengen koordinasi dengan Bupati yang selama ini mereka banyak temuan-temuan terkait kebijakan-kebijakan, mulai dari mutasi, mulai dari, semua tadi kan sudah diutarakan. Ini memang membuat mereka kan ya kita memaklumi, mesti emosional, gregetan, campur jadi satu. Tapi akhirnya setelah ada penjelasan dan komitmen, sekali lagi komitmen, ini kita tunggu bersama komitmen nanti berjalan apa tidak. Ini nanti kita tunggu bersama. Kalau komitmen sudah seperti tadi sudah katakan new normal, tatanan baru terkait dengan tata kelola tidak sesuai dengan yang kita komitmeni, ya pasti nanti akan ada gejolak lagi. Tapi mudah-mudahan saya berharap ini semua kita tetap berkomitmen. Berarti tidak berakhir sampai di sini ya, masih akan ada tindak lanjut? Masih ada tindak lanjutnya. Ini awal dari pembuatan komitmen membuat tatanan pemerintahan tata kelola Kabupaten Nganjuk yang lebih bagus. Bagaimana ya nanti kita evaluasi bersama. Isu interpelasi yang sebagai bentuk komitmen selalu dilanggar. Ini kan awal. Kalau memang ini nanti misal kemarin kan sudah sepakat, kita akan mencoba memanggil Bupati rapat kerja. Kalau tidak hadir, kita mungkin panggil kedua, panggil ketiga. Ketiga kali kita sudah tidak bisa, ya berarti kita menggunakan hak-hak yang dimulai dengan hak interpelasi. Keluar dari ruang rapat tertutup, kepada wartawan, Bupati Novi banyak menyampaikan masalah penanganan corona, jenis bantuan hingga masalah rumah singgah di gedung Pusindok Kabupaten Nganjuk. Siapa yang tidak sesuai berasnya langsung diganti, sehingga masyarakat bisa menerima beras yang layak. Nah, alhamdulillah sudah direalisasi diganti semuanya. Kenapa kok milih BUMDes, Mas? Dari dan untuk ya, kita akan ingin uang ini berputar di Kabupaten Nganjuk.
BUMDes di Kabupaten Nganjuk ini saya identifikasi mana yang sudah siap, mana yang belum. Nah, yang sudah siap ini dan bisa bekerja sama dengan kabupaten ini karena seperti Lundo sudah lama, Kampung Baru sudah lama, ini Mancon juga sudah. Nah, ini kami gandeng, kan mereka nanti akan mengambil beras dari Kabupaten Nganjuk dari petani. Dan ini konsepnya adalah dari dan untuk Kabupaten Nganjuk, sehingga uang ini tidak keluar dari Kabupaten Nganjuk. Ada hampir 170 miliar nanti kan berputar di Nganjuk. Coba kita perhatikan bagaimana tingkat perekonomian di Kabupaten Nganjuk ini. Semakin baik saya rasa. Kalau ada temuan beras yang repacking ini yang dari BUMDes ini seperti apa? Salah satu BUMDes. Jadi sudah saya sampaikan itu sudah diganti. Kalau memang ada yang kurang sesuai dengan beras yang tidak sesuai dengan spek, saya sudah minta diganti dan saya sudah memberikan peringatan kepada BUMDes jangan sampai ini terulang. Kalau terulang ada punishment sampai pemutusan kontrak karena ini menjaga nama baik pemerintah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.